Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi saya di sini adalah perangkat keras, output, dan input komputer. Jadi, sebelum kita memasuki materi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian komputer. Komputer ialah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Sekarang mari kita lihat siapa penemu pertama komputer. Nah, penemu pertama komputer ialah Charles Babbage, merupakan salah seorang ilmuwan di dunia yang ternyata sebagai penemu komputer pertama yang telah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia, khususnya di bidang komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu sendiri ialah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak serta software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Selanjutnya, cara kerja perangkat keras komputer atau hardware. Hardware secara menyeluruh firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilaksanakan hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu instruksi dasar input dan instruksi dasar proses dan instruksi dasar output. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan hardware bersangkutan, misalnya mengetik dengan keyboard, menggeser mouse, dan lain-lain. Yang kedua adalah instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware. Instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi dasar yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Dan yang ketiga adalah instruksi dasar output. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna, misalnya memutar video dengan monitor, mencetak dokumen dengan printer, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Ada beberapa perangkat keras komputer dan fungsinya beserta gambarnya yang perlu Anda ketahui. Berikut akan saya jelaskan beberapa perangkat keras penyusun komputer tersebut. Yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard ini merupakan salah satu perangkat keras yang berguna untuk memberikan masukan data berupa tulisan. Keyboard ini sering disebut sebagai papan ketik karena keyboard ini terdiri dari deretan huruf dan angka. Jika Anda menulis atau mengetik menggunakan keyboard, maka komputer akan membaca perintah masukan yang Anda tulis atau ketik. Kemudian, perintah ini segera diberikan ke perangkat proses hingga ke output. Umumnya, keyboard yang sering digunakan adalah keyboard QWERTY yang merupakan standar papan ketik pada tahun 1905 hingga saat ini. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengarahkan pointer atau penunjuk ataupun kursor kemanapun diarahkan.
Perangkat ini juga menjalankan fungsi klik, double klik, dan scroll. Sejalan dengan perkembangan zaman, mouse pada saat ini sudah banyak berkembang dengan desain yang lebih elegan dan menarik. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam menjalankan fungsinya sebagai penunjuk pointer. Selanjutnya, joystick. Joystick merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan oleh para gamer komputer untuk memudahkan dalam memberikan perintah masukan kepada komputer. Yang keempat adalah RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory yang merupakan suatu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara pada komputer. Masukan data Anda yang diterima oleh komputer akan disimpan sementara di RAM dan selanjutnya akan diteruskan ke bagian proses dan output. Dan yang kelima adalah hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai perangkat penyimpanan data secara permanen. Selain itu, hard disk ini juga berfungsi sebagai perangkat yang menjalankan sistem operasi komputer seperti Windows, Unix, Linux, dan lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peralatan output komputer. Peralatan output pada komputer itu sendiri merupakan komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Output hasil proses dari komputer digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu huruf, gambar, suara, dan video. Peralatan output akan menghasilkan informasi untuk manusia sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar, dan dipahami. Komputer akan memproses informasi dari peralatan input komputer kemudian menampilkan hasil proses dalam bentuk informasi ke pengguna komputer manusia. Berikut adalah macam-macam dan fungsi peralatan output komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari printer. Printer merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Hasil cetakan dari printer dapat berupa gambar maupun tulisan. Printer merupakan komponen komputer yang digolongkan ke dalam periferal yang sangat penting untuk membantu kerja manusia. Kemudian, yang kedua adalah monitor. Monitor merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sehingga informasi dapat diterima oleh manusia. Yang ketiga adalah LCD proyektor. LCD proyektor mempunyai fungsi sama dengan monitor, akan tetapi LCD proyektor akan menampilkan gambar pada screen agar informasi dapat diterima oleh manusia. Dan yang keempat, speaker. Speaker adalah peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara. Speaker akan terhubung dengan shortcut pada komputer agar bisa menerima hasil proses berupa suara dari komputer. Dari macam-macam dan fungsi perangkat output komputer tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan output sangat penting sekali karena setiap perangkat akan memberikan informasi langsung ke manusia. Sekarang saya akan membahas mengenai perangkat input. Alat input merupakan perangkat yang berfungsi untuk masukan dan sering disebut juga dengan istilah input unit. Alat ini digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input yang langsung atau direct input dan tidak langsung atau indirect input. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat input. Nah, saya akan menjelaskan mengenai keyboard.
Keyboard dapat berfungsi sebagai alat untuk memasukkan angka, huruf, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Kemudian yang kedua adalah mouse. Mouse berfungsi sebagai alat untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat berfungsi sebagai perangkat praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Kemudian yang ketiga adalah joystick atau games paddle. Alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya, mikrofon. Mikrofon merupakan peralatan input yang berfungsi untuk memasukkan input data berupa suara. Mikrofon sendiri biasanya dihubungkan ke sound card. Demikian presentasi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.